Shalom, saya Pendeta Rio Panggabean, senang kembali berjumpa dan bisa menyapa saudara pada hari ini, hari Minggu, tanggal 29 Maret 2020. Dan siang menjelang sore ini kita akan membahas satu bagian yang saya berharap ini juga menjadi bagian yang bisa membuat kita lebih tertarik dan menarik lagi membahas tentang firman Tuhan. Tema hari ini, jangan mudah kecewa. Sekali lagi, jangan mudah kecewa. Mari sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan lebih dalam lagi, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari Minggu yang indah ini. Hamba-Mu boleh kembali bisa membaca firman Tuhan, lalu belajar firman Tuhan dengan bahasa yang sangat sederhana. Biarlah ini juga boleh menjadi makanan rohani bagi sahabat-sahabat, saudara-saudara yang sedang menyaksikan tayangan ini. Kami percaya Bapa, bukan kebetulan kalau kami menyaksikan tayangan ini. Pasti ada sesuatu yang akan Kau sampaikan kepada setiap yang menyaksikan tayangan ini. Oleh karena itu Bapa, hamba berdoa secara khusus, biarlah semua yang sedang menyaksikan tayangan ini diberikan kelembutan hati, diberikan keterbukaan hati, agar setiap apa yang mereka dengar atau mereka baca melalui kebenaran firman Tuhan ini sungguh-sungguh mampu mengangkat kehidupan kami untuk menjadi orang yang lebih punya semangat lagi sehingga tidak mudah kecewa. Terima kasih Bapak. Ini syukur dan doa kami. Semua kami naikkan, hamba-Mu naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang siap diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin, amin, amin. Mari kita perhatikan bagian firman Tuhan yang akan melandasi pembicaraan kita atau diskusi kita, atau boleh dikatakan khotbah pada minggu ini. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Mari buka kitab kita sama-sama di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Inilah firman Tuhan yang sangat menarik sekali, yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia mulai ingin memberitahu kepada para pengikut Kristus, secara khusus jemaat di Korintus. Jemaat yang kotanya seperti kita, kota besar, kota seperti ibu kota provinsi atau ibu kota negara, di mana Korintus juga tempat pertemuan para musafir. Dan disinilah Paulus mulai ingin memberitahu kepada para pengikut-pengikut Kristus bahwa ketika kau hidup di tengah keterbukaan, hidup di tengah tantangan, hidup di tengah modernisasi, jangan mudah kecewa. Mari kita pelajari saudara. Kecewa itu artinya saudara sedang mengalami kecil hati. Kecewa itu berarti saudara sedang tidak puas karena apa yang saudara inginkan tidak terkabul. Kecewa itu kadang-kadang saudara sedang mengalami kehilangan pengharapan. Nah, oleh karena itu mari kita akan belajar, karena hari-hari ini tidak sedikit orang mengalami kekecewaan, bahkan begitu mudah untuk kecewa dalam setiap keadaan yang dia hadapi. Sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan, saya mengajak saudara, mari kita belajar dan kita putuskan untuk tidak menyerah menghadapi kenyataan hidup. Jadi jangan sedikit-sedikit mengatakan, saya sedang dikecewakan Pak. Saya kecewa banget bisnis saya nggak beres. Saya kecewa banget anak-anak saya membuat saya menjadi sakit hati. Saya kecewa banget di dalam persekutuan ada orang yang mengkhianati saya. Saya nggak kuat, sudahlah saya tidak mau ikut lagi. Atau mungkin saudara hari ini sedang berkata, saya kecewa Tuhan, mengapa virus itu ada dalam diriku? Saya hanya ingin katakan, mari kita belajar dari apa yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus. Mari 3 ayat ini meninggalkan 3 pesan yang menarik. Saya berharap saudara mau membuka hati, lalu setelah menyaksikan tayangan ini,
Mari kita sama-sama melakukan pesan kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, saudara, apa yang harus kita lakukan agar kita tidak mudah kecewa? Saya akan mengulangi lagi membaca satu persatu daripada 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Yang pertama terdapat di ayat 16. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak mudah kecewa? Ayat 16 berkata demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbaharui dari hari ke hari. Saudaraku, Paulus ingin mengatakan, ketika saya menjadi orang Kristen, saudara tahu bahwa secara manusia lahiriah saya semakin merosot. Karena ada proses-proses Tuhan yang dia harus ikuti. Dan dia mulai meninggalkan kehebatan-kehebatan secara lahiriahnya. Tetapi di bagian lain dia katakan, manusia batinnya dia dari hari ke hari semakin baru. Semakin hebat. Dia mengenakan sesuatu yang baru. Imannya semakin hebat. Rohnya semakin menyala-nyala. Jadi yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Paulus mengawalinya ayat 16 dengan mengatakan, sebab itu kami tidak tawar hati. Saudara, apa yang harus saudara dan saya lakukan agar saudara tidak mudah kecewa? Yang pertama, jangan mudah tawar hati. Bahkan saya tidak mau pakai kata mudah. Jangan tawar hati. Berarti tidak ada kompromi. Apapun masalahmu, jangan tawar hati. Nah, berarti kita di sini dikatakan kalau tidak boleh tawar hati, maka tidak boleh kompromi dengan segala keadaan. Orang percaya harus memiliki keyakinan bahwa pemeliharaan Tuhan tidak pernah berubah. Pemeliharaan Tuhan itu ketika kita mau hidup tegar, tidak membiarkan diri kita dirasa kekecewaan, sehingga dapat timbul tawar hati. Dan itu bukan keinginan Tuhan. Keinginan Tuhan, saudara boleh terus menjadi orang yang secara lahiriah merosot, tetapi batinnya saudara naik. Dan untuk bisa menaikkan secara batinnya hidup saudara, maka saudara tidak boleh tawar hati. Nikmati terus kehidupan ini. Percayalah saudara, bahwa dari hari ke hari Tuhan ingin menyatakan pesan, menyatakan sesuatu kepada saudara dan saya. Apapun yang sedang kita alami hari ini, seperti tadi saya katakan, tekanan pekerjaan kah, tekanan pendidikan kah, tekanan rumah tangga kah, atau tekanan dari virus yang sedang merajalela kah, saudara dan saya jangan tawar hati. Jadi yang pertama, apapun yang terjadi dalam hidup ini, jangan tawar hati. Yang kedua, mari kita lihat di ayat yang ke-17 dari 2 Korintus pasal yang keempat. Ayat 17 berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Perhatikan baik-baik, Paulus bukan saja mengatakan jangan tawar hati, tetapi Paulus ingin mengatakan apapun yang terjadi dalam hidup saya ini adalah penderitaan ringan. Karena lewat penderitaan ringan ini saya sedang mengerjakan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya dan lebih besar dari penderitaan itu sendiri. Saudara, yang kedua, Paulus ingin mengatakan apapun yang terjadi dalam hidup saya akan tetap mengucap syukur. Jadi yang kedua, tindakan apa yang harus kita lakukan agar kita tidak mudah kecewa? Saudara dan saya harus selalu mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Perhatikan baik-baik. Saudara, apa yang dialami Paulus di dalam pelayanannya dan melalui tulisannya seharusnya mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada rencana Tuhan yang mengecewakan di dalam hidup saudara. Karena Paulus ingin mengatakan apapun yang terjadi dalam hidupku, Paulus hanya ingin mengatakan jika saya menderita sesungguhnya hanya penderitaan ringan kok. Ya, di balik semua penderitaan akan datang kemuliaan besar. Saudara, seperti biasa saya tidak suka menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan bahasa yang terlalu ruwet, dengan akar kata yang terlalu jelimet. Mari kita sederhana. Kita sederhanakan firman Tuhan. Dengan teks Indonesia, dia sedang mengingatkan kepada saudara. Apapun masalah yang kau hadapi, jangan kecewa. Jangan menyerah. Yang kedua, jangan bersungut-sungut. Atau saudara harus tetap berani bersyukur. Yang ketiga, yang terakhir saudara, mari kita lihat di ayat 18.
Di dalam 2 Korintus 4 ayat 18 dikatakan demikian. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Orang-orang yang berpegang teguh pada iman, yaitu iman kepada Yesus Kristus, akan selalu hidup dalam pengharapan yang optimis. Apa itu pengharapan yang optimis? Pengharapan yang optimis adalah pengharapan yang diisi oleh sesuatu yang kita pasti miliki, walau saat ini belum kita miliki. Itulah pengharapan yang pasti. Jadi yang ketiga, tindakan apa yang harus kita lakukan agar kita tidak mudah kecewa? Saudara dan saya harus berpegang teguh pada iman. Pengakuan Paulus saat mengatakan itu, dia sedang mengatakan begini loh, apa yang terjadi sekarang? Saya nggak anggap walaupun itu saya lihat. Kenapa? Karena saya tetap selalu berfokus pada apa yang tidak kelihatan, yang sekarang saya kerjakan. Kita kerjakan sesuatu yang belum kelihatan, sesuatu yang belum pasti, itulah yang namanya iman. Oleh sebab itu hari ini apapun masalahmu, Ibrani 11 ayat 1 kan bilang iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ketika saudara sudah dapat, itu bukan lagi harapan. Itu bukan lagi iman. Iman sesuatu yang kita harapkan, yang belum kita lihat, belum kita pegang, tapi kita yakin pasti dapat. Oleh karena itu, saudara, tindakan apa yang harus kita lakukan agar kita tidak mudah kecewa menghadapi situasi hari ini? Saudara dan saya harus terus berpegang pada iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Hari ini kita sudah belajar hal yang sederhana. Saya percaya saudara jika mau membuka hati, maka saudara pasti akan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan ini. Tindakan apa yang harus kita lakukan agar kita tidak mudah kecewa? Bahkan tidak boleh kecewa. Yang pertama, jangan tawar hati. Yang kedua, selalu mengucap syukur. Yang ketiga, berpegang teguh pada iman. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba mengucap syukur. Di waktu yang singkat dengan bahasa yang sangat sederhana, kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Jangan mudah kecewa. Dan hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kami semua untuk tidak mudah kecewa. Bahkan untuk tidak boleh kecewa. Tuhan ajarkan kepada kami 3 hal. Yang pertama, jangan tawar hati. Yang kedua, selalu mengucap syukur. Yang ketiga, berpegang teguh pada iman. Saudara, dimanapun kau berada, ketika kau berdoa untuk 3 hal itu agar terjadi dalam hidupmu, mari bersama dengan saya taruh tangan kananmu di dada. Kita berdoa sekali lagi. Bapa, kami taruh tangan kanan kami di dada. Karena kami tahu tanpa pertolonganmu kami nggak sanggup. Terlebih-lebih saat-saat ini ketika kami berada di Indonesia yang serba tidak menentu dari hari ke sehari. Oleh karena virus yang begitu mudah masuk menghinggapi setiap orang. Tapi kami percaya hari ini kami tidak menyerah. Waktu kami taruh tangan kanan kami di dada, bukan saja soal virus, soal pekerjaan, soal rumah tangga, soal sekolah, soal kehidupan lainnya. Kami hanya ingin mengatakan kami tidak akan pernah tawar hati. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, kami percaya selalu ada pesan yang baik. Kami bukan saja menjadi orang Kristen yang tidak tawar hati, tapi kami akan selalu bersyukur. Kami mau mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, pemeliharaanmu hingga saat ini. Terima kasih Bapa. Untuk bagian yang ketiga kau ingatkan kepada kami untuk memperhatikan yang tidak kelihatan. Kami mau hidup, kami mau berpegang dengan iman. Bapak, kau lihat setiap tangan yang terletak di dada hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biar semua apa yang menjadi doa kami ya dan amin terjadi dalam hidup kami. Sehingga kami tetap bersuka cita, tetap mengucap syukur. Tetap berani mengatakan kami bangga punya Tuhan Yesus seperti Engkau. Terima kasih Bapak. Kalau hamba berhenti berbicara, tapi hamba percaya setiap kami yang sudah membuka hati dan mendengarnya. Dan membiarkan firman itu masuk ke hati kami, dia akan bekerja sebaik-baiknya. Dan pekerjaannya selalu membawa hasil. Ini syukur dan doa hamba-Mu, semua hamba naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.